Saya berpikir, kenapa saya harus pindah ke pesantren khusus tunanetra? Karena saya ingin mendapatkan pendidikan yang sesuai. Ketika saya harus berjuang pendidikan dengan teman-teman yang melihat, saya harus menyesuaikan. Saya hanya menggunakan metode pendengar, harus cuma mendengar doang. Karena kalau saya menulis, saya tidak bisa mengimbangi kecepatan dari teman-teman yang melihat. Saya punya guru, yaitu Ustadz Muhayyad, dia seorang tunanetra, dia benar-benar hafiz 30 juz, itu yang memotivasi saya. Yang lain aja bisa, tunanetra yang lain saja bisa, kenapa saya tidak gitu. Karena Quran itu untuk dijaga, jadi bukan untuk ditarget langsung kemudian dilupakan, tapi Quran itu untuk dijaga dan terus menghafal. Makanya saya ingin mengabdikan diri saya untuk mengajarkan Quran kepada mereka-mereka semua yang membutuhkan. Untuk memperjuangkan keinginan saya, yaitu menjadikan seluruh tunanetra muslim bisa dan mau membaca Al-Quran, lebih-lebih menghafalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Purbo Kencono, asal dari Kota Malang, Jawa Timur. Di Sam'an Darussudur ini telah menjadi santri sejak angkatan keempat, yaitu tahun 2021. Saya menjadi tunanetra alhamdulillah sejak lahir, dan sebagaimana mestinya anak-anak kecil yang lain, saya hidup dengan orang-orang awas yang lain. Terus kemudian ketika menginjak usia sekolah, saya sekolah di sekolah luar biasa, yaitu SLB, yang dari SD sampai SMA. Setelah dari itu, kemudian saya melanjutkan ke pesantren, yang dimana di sana saya pesantren dengan orang-orang yang melihat, orang awas, sebelum saya akhirnya mendapatkan kabar bahwa ada pesantren tunanetra di sini. Kurang lebih saya sekitar 3 tahun pesantren di pesantren awas, yang dengan kehidupan orang awas pada umumnya. Dan kemudian saya baru masuk Sam'an pada tahun 2021. Alhamdulillah, saya banyak mengalami perubahan hidup. Yang dulunya saya di Malang sekolah sampai tumbuh besar di sana dekat dengan keluarga. Akhirnya saya memutuskan untuk hijrah ke Bandung untuk mencari pengalaman baru. Karena apa? Saya menyadari bahwa saya tidak bisa terus bergantung kepada keluarga dan saudara. Dan akhirnya memang berat ketika saya harus ke Bandung, harus hidup dengan orang-orang yang baru yang tidak saya kenal. Tapi di situ saya mulai menyadari arti kehidupan. Kita harus sabar dan harus bisa mengenal lingkungan baru yang kita tempati, dan juga kita harus bisa menempatkan diri bagaimana dan di mana kita tinggal. Kita harus bisa menyesuaikan diri dengan orang-orang sekitar. Tantangan terbesar dalam hidup saya yaitu ketika saya harus berpindah dari tempat tinggal saya ke sini, itu harus menempuh perjalanan yang jauh. Ya memang kekhawatiran pasti ada, tapi bagaimanapun saya harus menjalani itu. Dan juga ketika saya bertemu dengan orang baru, itu adalah tantangan besar bagi saya. Saya harus menyesuaikan diri saya harus mengenal bagaimana karakter orang yang saya temui. Saya mengetahui pesantren Sam'an yaitu dari teman saya yang tinggal di Jakarta. Dia menginformasikan di Bandung itu ada pesantren khusus tunanetra. Nah, kemudian saya sebenarnya masuk sini daftar pada angkatan ketiga tahun 2020, tapi takdir pesantren ini sudah penuh. Akhirnya saya harus daftar lagi pada tahun 2021. Saya berpikir, kenapa saya harus pindah ke pesantren khusus tunanetra? Karena saya ingin mendapatkan pendidikan yang sesuai. Ketika saya harus berjuang pendidikan dengan teman-teman yang melihat, saya harus menyesuaikan. Saya hanya menggunakan metode pendengar, harus cuma mendengar doang. Karena kalau saya menulis, saya tidak bisa mengimbangi kecepatan dari teman-teman yang melihat. Di sini itu yang menjadi motivasi saya pindah ke Bandung dan menjadi ketertarikan saya kepada Sam'an, karena saya berharap lebih fokus lagi, karena di sini
Ada banyak-banyak teman-teman yang senasib dengan saya dan guru-guru yang sudah paham dengan tunanetra. Kebetulan alhamdulillah juga saya masih dikaruniai penglihatan, yaitu low vision. Mata saya sebelah kanan ada sisa penglihatan sedikit, alhamdulillah. Alhamdulillah sebelum kesamaan saya waktu itu dikaruniai hafalan, yaitu melancarkan juz 30 dan juz 1. Kemudian alhamdulillah juga sampai sekarang masih tetap bisa menghafal Al-Quran. Motivasi saya untuk menghafal yaitu karena saya ingin membahagiakan, membanggakan kedua orang tua saya, dan yang pastinya saya ingin mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Quran ini. Inspirasi saya untuk menghafal Al-Quran yaitu ketika saya melihat bahwa tunanetra ternyata bisa menghafal Al-Quran. Ternyata yang saya temui di sini juga, saya punya guru yaitu Ustadz Muhayyad, dia seorang tunanetra, dia benar-benar hafiz 30 juz. Itu yang memotivasi saya. Yang lain aja bisa, tunanetra yang lain saja bisa, kenapa saya tidak gitu. Ketika dulu saya juga sering melihat hafiz Indonesia, juga sempat melihat beberapa orang tunanetra yang masih kecil, mereka menghafal Al-Quran. Mereka bisa, kenapa saya tidak? Itu yang membuat saya harus berjuang untuk menghafalkan Al-Quran. Cara menghafal yaitu seperti yang lain, saya bisa mendengarkan murotal, tapi memang harus dalam kondisi yang tenang dan sepi, karena ketika tenang dan sepi itu hafalan akan mudah masuk. Kemudian metode yang saya gunakan yaitu saya menggunakan dua, yaitu pendengaran dengan mendengarkan murotal dan juga perabaan dengan meraba Al-Quran. Tapi bagi saya pribadi, saya lebih senang perabaan karena nggak tahu kenapa dengan perabaan itu lebih dapat masuk ke dalam otak, terbayang tulisan-tulisan yang saya raba. Ya, dalam menghafalkan Al-Quran pasti ada saja tantangan dan rintangan yang dihadapi. Yang sering saya alami yaitu mungkin malas gitu. Naik turun, kadang lagi semangat, kadang lagi turun. Ketika lagi turun itu adalah sesuatu yang sangat berat bagi saya. Ngantuk, malas, itu sering terjadi dalam hidup saya. Itu adalah sesuatu yang harus dilawan dan yang harus terus dipertahankan, yaitu adalah keistiqomahan, walaupun dikit-dikit tapi terus. Karena kalau kita tidak seperti itu, karena rasa malas akan terus datang. Ya, dalam menghafal Al-Quran pasti kita mengalami suka duka yang berganti datang. Sukanya yaitu ketika momen dimana kita habis menghafal, kita melancarkan, ketika setoran itu kita lancar. Itu adalah sesuatu momen yang sangat berharga bagi saya, dan yang tidak selalu begitu. Tapi ketika mengalami seperti itu, saya sangat bahagia. Di perjuangan saya selama menghafal tidak sia-sia gitu. Kemudian cara mengatasi mungkin rasa lelah, letih ketika habis menghafal, proses menghafal, itu memang kita harus istirahat. Ada waktu istirahat, dan juga ada waktu juga untuk mencari hiburan, ya mungkin mendengarkan lagu atau mendengarkan radio. Itu hanya untuk merefresh otak, hanya untuk supaya otak kita segar kembali dan siap untuk menghafal kembali. Pengalaman khusus yang sangat berharga buat saya yaitu ketika di Sam'an saya berhasil menyetorkan hafalan saya sebanyak 30 juz. Karena di pesantren Sam'an memang diwajibkan untuk terlebih dahulu menyetorkan hafalannya 30 juz sebelum tahap melancarkan. Untuk targetan khusus saya tidak mentargetkan, karena apa? Karena menghafal Quran itu susah untuk melancarkannya. Kalau hanya untuk menghafal, mudah, satu hari satu halaman, itu sangat mudah. Tapi ketika saya bicara untuk melancarkan itu semua, itu menjadi berat. Makanya saya yang penting diistiqomahkan saja, karena Quran itu untuk dijaga. Jadi bukan untuk ditarget langsung kemudian dilupakan, tapi Quran itu untuk dijaga dan terus menghafal. Saya sangat bersyukur dan merasa bahagia karena saya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesempatan untuk menyelesaikan setoran hafalan saya. Kemudian
yang saya sekarang adalah menjadi beban bagaimana untuk terus menjaga hafalan itu agar tidak hilang kembali. Harapan saya setelah proses ini, saya tetap istiqomah untuk membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran, karena ketika Al-Quran itu tidak dibaca dan tidak dipelajari atau tidak dimurojaah, maka dia akan hilang. Yaitu sekarang adalah itu tantangan bagi saya untuk terus menghafalkan Al-Quran agar hafalan saya menjadi sempurna. Harapan dan cita-cita saya setelah menyelesaikan hafalan Quran, yaitu saya ingin berjuang untuk teman-teman tunanetra yang lain di luar sana, terutama mungkin di tempat tinggal saya, yaitu untuk berjuang mengajarkan Al-Quran kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Dan saya juga ingin bermanfaat bagi umat Islam pada umumnya. Saya berharap ketika saya nanti terjun ke masyarakat, pulang ke rumah, ke kampung halaman, saya bisa diterima oleh masyarakat dengan baik, yaitu saya bisa mengajarkan apa-apa yang telah saya pelajari selama di pesantren ini. Impian saya tentu saja ketika saya sudah berhasil seperti ini, saya ingin teman-teman di luar sana yang tunanetra, teman-teman saya juga berhasil. Makanya saya ingin mengabdikan diri saya untuk mengajarkan Quran kepada mereka-mereka semua yang membutuhkan. Ya tentu dengan cara-cara dan pengajaran-pengajaran yang didapatkan dari sini akan saya pergunakan untuk memperjuangkan keinginan saya, yaitu menjadikan seluruh tunanetra muslim bisa dan mau membaca Al-Quran, lebih-lebih menghafalkannya. Untuk teman-teman di luar sana yang mengalami nasib seperti saya, yaitu tunanetra dan tentunya disabilitas-disabilitas yang lain, terus bersemangat, terus berjuang dalam rangka menghafalkan dan membaca Al-Quran, karena dengan kita membaca dan menghafalkan Al-Quran, maka insya Allah walaupun kita dalam keadaan seperti ini, kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah mengaruniai saya, yaitu keluarga, saudara, dan teman yang sangat mendukung apa yang saya inginkan. Jadi dalam proses menghafal Al-Quran dan proses belajar, mereka terus mensupport dan mendoakan saya agar saya dapat mencapai apa yang saya inginkan. Alhamdulillahirrabbilalamin, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini. Semoga dari video ini dapat diambil pelajaran untuk kita semua, untuk menjadi penyemangat teman-teman semua di luar sana. Terus belajar, berjuang, dan terus bersama dengan Al-Quran. Dan jangan lupa tetap tonton channel Sam'an ini karena akan ada kisah-kisah inspiratif dari teman-teman saya berikutnya nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.